Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah tauhid. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang lawan daripada at-tauhid, ya. At-tauhid lawannya adalah asyirik. Tauhid, ya, lawannya adalah syirik. Kalau tauhid artinya mengesahkan Allah, adapun kalau syirik adalah mensekutukan Allah. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik adalah dosa yang paling besar, ya. Kita mungkin pernah dengar tentang dosa membunuh, dosa merampok, dosa berzina. Ini semua dosa-dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada itu semua, yaitu dosa syirik. Karena dosa syirik terkait dengan hak istimewa Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diibadahi, tidak boleh disekutuhi, ya. Tidak boleh diibadahi kecuali hanya Allah semata, ya. Adapun dosa membunuh, berzina, durhaka sama orang tua, ini terkait dengan makhluk. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar, ayu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal yang menciptakan Allah hanyalah engkau semata. Ya, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah semata. Inilah syirik, dosa paling besar. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat ada orang membunuh, tentu kita sangat tidak suka. Itu dosa yang paling besar. Itu adalah dosa besar. Kemudian juga kita melihat orang berzina, itu dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada ini semua. Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagan, di sini saya jelaskan bahwasanya syirik dosa yang paling besar dan dampaknya di antaranya ada beberapa dampak, ya. Pertama, dampak syirik adalah jika meninggal dalam kondisi syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak akan mengampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa dan juga dalam ayat 48 dan juga ayat 116, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Maksudnya bagaimana, siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang meninggal dalam kondisi terjerumus dalam dosa syirik besar, dia beribadah kepada selain Allah, nanti akan kita jelaskan contoh-contohnya, maka orang ini kalau meninggal dia akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni. Dia akan kekal dalam neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan dan dia meninggal dalam dosa tersebut, yaitu dosa syirik akbar, ya. Allah tidak akan mengampuni. Adapun dosa-dosa selain syirik, misalnya seorang meninggal dalam kondisi sedang berzina, wali'adzubillah, dia terancam dengan neraka. Kemudian dia meninggal misalnya lagi durhaka sama orang tua, kemudian dia meninggal, maka dia terancam dengan neraka. Tetapi dosa-dosa seperti ini masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Selain syirik banyak, membunuh, merampok, berzina, narkoba, minum khamar. Ada orang misalnya meninggal dalam kondisi melakukan dosa-dosa ini, kita tidak boleh mengatakan dia pasti masuk neraka, enggak boleh. Beda kalau dia meninggal dalam kondisi syirik. Meninggal dalam kondisi syirik, dalam beribadah kepada selain Allah, maka kita bilang orang ini tidak akan diampuni, pasti masuk neraka dan kekal. Adapun orang yang meninggal dalam kondisi dosa yang lain, maka kita katakan masih mungkin dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mungkin. Ada orang meninggal bunuh diri, kita bilang apakah dia pasti masuk neraka? Kita bilang wallahu alam. Masih ada kemungkinan, karena ini dosa bukan syirik, masih ada kemungkinan Allah mengampuninya kalau Allah berkehendak. Jika Allah pun tidak berkehendak, sehingga akhirnya dia pun dimasukkan dalam neraka jahanam, maka dia tidak akan kekal. Dia tidak akan kekal.
ada saatnya dia dikeluarkan dari neraka jahanam tersebut karena dosa yang dia lakukan adalah dosa bukan syirik. Kalau dosa syirik tidak akan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Ini antara dampak buruk dari perbuatan syirik di akhirat kelak. Yang kedua, dampak buruk daripada kesyirikan, ya. Yang kedua adalah jika terjerumus dalam kesyirikan, maka seluruh amal akan gugur. Seluruh amal akan gugur. Seorang misalnya sudah beramal selama 20 tahun, 30 tahun, dia bersedekah, dia haji, dia umrah. Kemudian ketika dia melakukan syirik akbar, maka seluruh amalannya akan gugur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, sungguh-sungguh benar-benar akan gugur seluruh amalanmu. Contoh, ada seorang sudah 20 tahun berhaji, umrah, sedekah, begitu dia terjerumus dalam syirik akbar, maka seluruh amalannya hilang. Dia meninggal dalam kondisi demikian, seluruh amalannya jadi nol, hilang. Ini ancaman yang sangat berat, ya. Beda kalau dosa-dosa lain, kalau seorang terjerumus dalam dosa yang lain, misalnya durhaka sama orang tua, amal soleh yang lain tidak gugur. Ketika dia terjerumus dalam zina, dia punya amal soleh yang lain tidak akan gugur, tapi akan ditimbang oleh Allah nanti pada hari kiamat kelak. Kalau syirik enggak, seorang terjerumus dalam syirik, seluruh amalnya gugur. Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kau berbuat syirik akan gugur seluruh amalanmu. Demikian juga Allah jelaskan kepada para nabi, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kalau para nabi alaihi wassalam melakukan dosa syirik, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Tentunya para nabi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kesyirikan, tapi Allah sampaikan seandainya mereka orang-orang soleh ini melakukan kesyirikan, seluruh amalan mereka akan gugur. Allah tidak pandang bulu. Kenapa? Karena syirik dosa besar. Apalagi kalau di bawah mereka, ya, orang-orang seperti kita melakukan syirik, maka seluruh amalan dia kerjakan selama 20 tahun, 30 tahun, sedekahnya, puasanya, zakatnya, salatnya, hajinya, umrahnya, semua akan gugur. Ini bahayanya dosa syirik, menggugurkan seluruh amalan ibadah yang lain. Ini dampak buruk. Dampak yang ketiga, yang menunjukkan bahaya syirik, jika seorang melakukan syirik, maka keluar dari Islam. Dalam bahasa kita, syahadahnya batal. Ya, kita tahu bahwasanya ibadah itu bisa batal kalau ada sebabnya. Contoh, kita berwudu, tapi kalau kita buang angin, wudu kita batal. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, wudu kita batal. Ini contoh. Contoh, kita sholat, tapi kalau ketika sholat kita ngobrol sama orang, kamu dari mana? Sedang sholat, maka sholat kita batal. Kenapa? Karena berbicara dalam sholat membatalkan sholat. Atau kita sedang sholat, tahu kita tidak menghadap kiblat, kemudian kita balik ke kiri atau balik ke kanan, kita tidak menghadap kiblat, sholat kita batal. Ya. Jadi ibadah bisa batal. Seperti kita puasa. Kita puasa, adik-adik kalau lagi puasa, kemudian siang hari sengaja minum air, sengaja makan, maka batal puasa. Maka demikian pula syahadatain. Kita masuk Islam dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadatain ini bisa batal. Di antara yang membatalkan syahadatain kalau kita melakukan syirik akbar. Ada seorang berdoa kepada wali, ya, walinya sudah mati, ya wali tolonglah aku. Ya wali, gimana yang menolong? Nolong Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berdoa kepada makhluk? Atau kita bilang jin ini, jin anu tolonglah aku. Wahai penunggu gunung, wahai penunggu pantai, wahai yang menguasai lembah ini, kita minta ini, kita berdoa, minta, ini syirik, ini membuat seorang keluar dari Islam. Membuat seorang keluar dari Islam. Inilah 3 bahaya kesyirikan yang menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah dosa besar. Rahasianya apa? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua karena syirik terkait dengan hak istimewa Allah. Apa hak istimewa Allah? Allah tidak mau diduakan. Yaitu Allah, Tuhan kita, tidak mau diduakan, disekutukan. Kenapa? Karena Allah harusnya diesakan. Kita sudah jelaskan, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Adapun dosa-dosa yang lain, mencuri, merampok, membunuh, berzina, ini dosa-dosa besar juga, dosa sangat berbahaya yang bisa membinasakan seorang, tapi derajatnya masih di bawah
dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita waspada. Nah, dari sini mengharuskan kita adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal jenis-jenis syirik. Karena semua orang tentunya tidak suka dengan kesyirikan. Tapi banyak di antara orang-orang mereka tidak suka dengan kesyirikan, namun mereka tidak tahu jenis-jenis kesyirikan, model-model kesyirikan, macam-macam kesyirikan, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Oleh karenanya kita perlu mengenal jenis-jenis syirik secara detail agar kita bisa hindari. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Nah, seorang kalau ingin tauhidnya sempurna, dia harus mengenal jenis-jenis kesyirikan secara detail, sehingga dia bisa menjauhkan dirinya daripada jenis-jenis kesyirikan tersebut. Nah, maka setelah ini kita akan bahas tentang model-model kesyirikan. Siswa-siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang model-model syirik, kita perlu mengenal bahwasanya syirik terbagi menjadi dua. Perhatikan di bagan, syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Ingat, ketika pembagian syirik menjadi syirik besar dan syirik kecil, bukan berarti syirik kecil adalah dosa kecil, tidak. Syirik besar maupun syirik kecil sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar, akan tetapi dibedakan syirik besar dan syirik kecil karena ditinjau dari dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan. Perhatikan, syirik besar nanti akan kita jelaskan. Contoh misalnya syirik besar adalah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Contoh syirik kecil, contohnya seperti apa? Seperti beramal karena riya. Beramal soleh, karena riya. Karena riya. Riya itu apa? Beramal untuk dipuji oleh orang lain. Beramal untuk dipuji oleh orang lain. Dilihatkan amalnya supaya dipuji, disanjung oleh orang lain. Syirik besar dampaknya pertama membatalkan Islam. Orang yang terjerumus dalam syirik besar maka syahadatainnya batal sebagaimana kita jelaskan. Adapun orang terjerumus dalam syirik kecil seperti riya, maka Islamnya tidak batal. Dia tetap muslim. Dia tidak perlu mengulangi syahadahnya. Adapun orang terjerumus dalam syirik besar, maka dia harus mengulangi syahadahnya. Karena syahadataini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu Islamnya batal. Dampak yang kedua, sebagaimana sudah kita jelaskan, syirik besar menggugurkan seluruh amal. Jika seorang terjerumus dalam syirik besar, maka seluruh amal solehnya yang pernah dia lakukan gugur seluruhnya. Adapun kalau syirik kecil seperti riya, dia hanya menggugurkan amal yang dicampuri. Misalnya seorang bersedekah. Sedekah adalah amal soleh. Namun ketika ada orang yang melihatnya dia bersedekah, kemudian dia tunjukkan sedekahnya agar dipuji, maka sedekahnya itu batal, tidak ada pahalanya. Tetapi sedekah sebelumnya yang dia ikhlas atau sedekah sesudahnya yang dia ikhlas, maka tidak batal. Yang batal cuma sedekah yang tercampur dengan riya ketika dia bersedekah ingin dipuji. Itu saja amalnya yang batal. Kemudian perbedaan yang ketiga, kalau syirik besar, orang yang meninggal tidak akan diampuni sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Adapun syirik kecil seperti riya, ini adalah dosa yang hukumnya seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Masih ada mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan syirik besar, syirik kecil. Nanti akan kita jelaskan model-model syirik dan macam-macamnya insyaallah taala.